kita akan melakukan praktikum uji makanan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Ya, pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum IPA, yaitu praktikum tentang uji makanan. Langsung saja, tanpa berbasa-basi, tanpa bertele-tele, kita langsung mulai praktiknya. Untuk yang pertama adalah kita akan melakukan uji karbohidrat dengan bahan-bahannya adalah ada kentang, ada juga anisandek atau betadine, ada tepung terigu serta margarin. Langkah-langkah uji karbohidrat dengan betadine. Langkah yang pertama, siapkan sampel berupa kentang, nasi, tepung terigu, gula pasir, dan margarin. Yang kedua, masing-masing sampel diambil sedikit kurang lebih 1 gram dan dimasukkan ke dalam wadah kecil atau mortir. Yang ketiga, tambahkan kurang lebih 10 ml air pada setiap sampel. Yang keempat, haluskan sampel menggunakan alu atau sendok sampai tercampur menjadi bubur. Langkah yang kelima, saring campuran atau biarkan mengendap sebentar. Lalu ambil bagian cairnya atau ekstraknya. Langkah yang keenam, tuangkan kurang lebih 2 ml ekstrak setiap sampel ke dalam tabung reaksi atau wadah kecil. Langkah yang ketujuh, teteskan 1-2 tetes betadine pada masing-masing ekstrak sampel. Langkah yang kedelapan, amati perubahan warna yang terjadi. Jika hasil positif atau mengandung pati, itu ditandai dengan warna biru tua atau biru kehitaman atau bisa juga ungu gelap. Jika hasilnya negatif, itu ditandai dengan warnanya tetap coklat kekuningan seperti warna betadine. Mari kita lihat hasilnya. Berikut hasil uji karbohidrat dengan betadine. Yang pertama, kentang. Reaksi dengan betadine itu berubah kehitaman atau menjadi ungu, yang artinya hasilnya positif mengandung pati. Yang kedua, nasi. Reaksi dengan betadine itu biru kehitaman atau menjadi ungu gelap, yang artinya mengandung positif pati. Kemudian tepung terigu itu reaksi ketika didedasi betadine itu berubah menjadi biru kehitaman atau ungu gelap, yang artinya juga mengandung positif pati. Kemudian yang keempat, gula pasir. Ketika ditetesi dengan cairan betadine itu reaksinya tetap coklat kekuningan, artinya hasilnya itu negatif, tidak ada pati. Kemudian margarin. Margarin juga ketika ditetesi dengan betadine itu hasilnya tetap berwarna coklat kekuningan, yang artinya tidak mengandung pati atau negatif. Bisa kita simpulkan bahwa sampel yang mengandung pati itu antara lain kentang, nasi, tepung terigu, dan sampel yang tidak mengandung pati itu gula pasir dan margarin. Selanjutnya adalah ujinya dengan menggunakan ada minyak goreng, mentah, air mineral, atau air terang biasa juga bisa. Alat dan bahan lainnya itu ada kertas minyak, itu juga santan, kemudian susu, dan ada tomat, jagung, kemudian kacang tanah. Langkah kerja uji lemak. Yang pertama, siapkan kertas uji. Potong kertas menjadi beberapa bagian kecil, kurang lebih berukuran 5 x 5 cm. Yang kedua, teteskan atau oleskan sampel. Beri label pada tiap kertas, lalu teteskan oleskan sedikit sampel makanan, minyak goreng, margarin, susu, kacang tanah, dihaluskan sedikit. Jagung itu karena padatan jadi ditumbuk, wortel juga ditumbuk, kemudian air mineral sebagai kontrol. Kemudian yang ketiga, diamkan selama 3-5 menit. Biarkan kertas menyerap sampel. Keringkan, angin-anginkan atau jemur sebentar sampai tidak ada cairan yang basah. Kemudian
Langkah yang terakhir, amati, periksa apakah kertas membentuk noda transparan tembus cahaya jika diarahkan lampu. Pada minyak goreng, kertas terlihat tembus cahaya noda jelas terlebar, artinya mengandung lemak yang tinggi. Ya, pada satu lain, noda minyak sangat jelas karena kertas berubah tembus cahaya yang artinya juga tinggi. Kemudian susu. Perubahan pada kertas, noda transparan muncul tetapi tidak terlalu kuat, yang artinya susu itu tidak mengandung lemak yang tinggi. Kemudian pada kacang tanah juga seperti itu, noda transparan muncul tetapi tidak terlalu kuat, yang artinya kacang tanah itu tidak mengandung lemak yang tinggi. Pada jagung juga hampir tidak ada noda atau sedikit bercak cair namun tidak transparan, yang artinya jagung juga tidak mengandung lemak. Kemudian pada air mineral juga tidak ada perubahan kertas. Kertasnya itu tetap seperti warna awal, artinya air mineral itu tidak mengandung lemak. Dapat kita simpulkan beberapa sampel makanan yang mengandung lemak yang tinggi, diantaranya ialah minyak goreng dan margarin, dan ada juga beberapa sampel makanan yang mengandung lemak tetapi sedikit, yaitu susu dan kacang tanah, dan beberapa sampel makanan yang tidak mengandung lemak, diantaranya jagung dan air mineral. Oke, selanjutnya adalah uji protein dengan bahan-bahannya antara lain lalu ada tepung terigu Dan juga ada susu. Langkah kerja uji protein dengan tembaga sulfat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti tepung terigu, tempe, susu, tembaga sulfat, air mineral, tabung reaksi, dan pipet. 2. Ekstraksi sampel. Ambil 1 gram sampel, kemudian tambahkan 5-10 ml air mineral, kocok atau hancurkan, kemudian ambil supernatan. Yang ketiga, tambahkan tembaga sulfatnya. Tuangkan 2-3 tetes larutan asam sulfat ke 2 ml ekstrak. Kocok perlahan. Kemudian observasi, perhatikan perubahan warnanya. Ketika positif mengandung protein, larutan akan berubah keruh atau berwarna biru tua atau ungu. Ketika tidak mengandung protein atau hasil negatif, itu tidak ada perubahan warna. Hasil pengamatan uji protein yang pertama, bahwa susu itu mengandung protein yang cukup tinggi karena perubahan larutannya itu menjadi sangat keruh, dan warna biru pada larutan tembaga sulfat itu menjadi lebih pekat. Kemudian tempe juga mengandung protein dari kedelai karena campurannya itu berubah keruh dan terlihat ada endapan halus. Kemudian pada tepung terigu itu juga mengandung sedikit protein atau gluten. Larutannya keruh, sangat ringan, perubahannya termasuk lemah. Kemudian pada air mineral itu tidak mengandung protein. Larutannya tetap jernih, biru muda, dan tidak berubah. Berdasarkan hasil uji protein menggunakan tembaga sulfat, sampel susu, tempe, dan terigu menunjukkan perubahan berupa kekeruhan sehingga dinyatakan positif mengandung protein dengan kekuatan reaksi yang berbeda-beda. Sementara itu, air mineral tidak mengalami perubahan sehingga negatif mengandung protein. Uji ini membuktikan bahwa reaksi tembaga sulfat dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan protein secara sederhana. Demikian praktikum uji makanan dari kelompok kami, yaitu uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam sehat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar.